channel Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share dan like, share dan like. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anakku semua dimanapun berada. Kembali kita belajar tentang listrik. Kali ini kita belajar listrik dinamis. Layaknya seperti ketika ada keran air yang dimana di dalamnya terdapat air yang mengalir, itulah arus listrik. Ya, kita akan bahas listrik yang mengalir, yaitu listrik dinamis, listrik yang bergerak. Ya, seperti pada rangkaian berikut ini yang sering kita lihat. Ya, ada beberapa jenis dan gambar dari gambar ini mengenai rangkaian listrik dinamis. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang bagaimana hambatan listrik, kita lihat dulu tentang bagaimana sebuah lampu bisa menyala. Tentunya ada sumber arus dan sumber tegangan serta kabel. Nah, lampu akan menyala ketika rangkaian tertutup, yaitu saklarnya menutup sehingga aliran arus mengalir. Sementara kabel akan putus atau menjadi rangkaian terbuka sehingga lampu akan mati, disebut sebagai rangkaian terbuka. Nah, kita lihat di sini. Di sini kalau misalkan kita merangkai dengan kabel yang sangat panjang, itu tidak efektif. Nah, maka dari itu butuh kabel yang efisien dan pendek saja, secukupnya. Beberapa contoh kabel seperti kita lihat. Nah, ini contoh kabel busi ya. Jadi kalau kabel busi ini jelek untuk perapian di mobil, itu nanti akan ngadat ya sewaktu-waktu, dan juga cepat rusak karena panas. Kabel yang baik, maka dia akan memiliki fungsi yang baik. Nah, besar kecilnya kabel mempengaruhi. Semakin panjang kabel, maka hambatannya besar. Semakin besar kabel, hambatannya kecil. Nah, ini jenis kabel. Semakin besar, maka hambatan jenis kabelnya akan besar. Ini beberapa contoh dari beberapa logam dan tingkat hambatan jenisnya. Semakin besar hambatan jenis, maka hambatannya makin besar. Nah, sekarang setelah kita mengetahui hambatan pada kabel, kita mulai menghitung bagaimana hukum Kirchhoff 1 terkait dengan arus yang mengalir pada kabel-kabel tersebut. Ya, kita mulai dari tampilan ini. Ini adalah rangkaian sederhana di mana ada lampu, ada baterai dan kabel. Lalu digambarkan seperti ini lambangnya. Itu lambang R, resistor ya. Ini adalah sebagai kawatnya pengantar, dan ini saklarnya. Dan ini adalah sumber tegangan atau baterai. Ya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah perbedaan rangkaian tertutup dan terbuka. Yang nyala ini adalah rangkaian tertutup, yang mati itu rangkaian terbuka, maksudnya saklarnya terbuka. Ya, kita lihat di sini bagaimana lampu bisa menyala ya, karena terbuka dan tertutupnya saklar tentunya. Ya, saklar sebagai pemutus dan penyambung daripada kabel. Ya, kenapa dia bisa nyala? Ya, dari gambar ini saklar ditutup ya, dalam keadaan tertutup maka terjadi aliran elektron. Aliran elektron menghasilkan di sana terjadi arus pada lampu sehingga dia menyala. Ya. Nah, kita lihat ilustrasinya seperti apa sih? Ya, ketika ini ada baterai terhubung dengan sebuah kawat, di mana kawat itu terdapat elektron-elektron. Nah, elektron itu mengalir. Aliran elektron menyebabkan adanya hole ya, atau arus listrik. Ya, arus listrik bergerak dari positif ke negatif, sementara elektron bergerak dari positif ke negatif. Ya, arus listrik bergerak dari positif ke negatif. Ya, contoh soalnya seperti ini ya. Seperti itu. Silakan diamati untuk contoh soalnya. Ya, contoh berikutnya. Ya, ini hubungan formula antara muatan arus listrik dan waktu ya. Nah, kita lihat seperti ini. Ya, ini itu ya ampermeter, ada lampu dan baterai. Ampermeter digunakan untuk mengukur arus listrik. Nah, ini adalah rangkaian sederhana digambarkan seperti itu, ada tegangan, ada arus dan hambatan. Ya, ini bagaimana kita melihat arus ya, atau membaca ya, skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali skala batas ukurnya, seperti itu. Batas ukur bisa diubah-ubah ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat contohnya. Ini misalnya ini ya, ada baterai, ada lampu, ada alat ukur. Di sini batas ukurnya adalah 25. Skala maksimalnya di situ tertulis 50 ya, maaf. Skala maksimumnya 50. Jadi I-nya adalah 20 per 50 dikali batas ukur, yaitu 25. Hasilnya adalah 10 mA. Ya, seperti itu ya. Ya, mengerti ya. Jadi ini kalian harus tahu cara membaca alat ukur, jangan sampai salah. Mana batas maksimal, mana batas ukur, dan mana nilai yang ditunjuk.
Sekali lagi, yang ditunjuk sama jarum itu skala yang ditunjuk, skala maksimal itu volt itu seberapa nilai maksimal, batas ukur adalah yang dicolokin tuh kabelnya kemana, apa 1, 10, 25 atau 50 mA. Oke ya, gitu diingat-ingat ya, gitu. Ya ini kalau kita menggunakan pengukuran manual ya. Tapi untuk digital biasanya otomatis langsung akan muncul nilainya berapa gitu ya, untuk nilai-nilai ya. Sekarang ini digital. Ada pertanyaan menarik nih, silakan diskusikan. Itu kan ada burung tuh banyak banget itu di kabel ya, di kabel PLN. Lah pertanyaan saya, kenapa itu tidak kesetrum ya burung-burungnya itu ya? Kenapa mereka tidak kesetrum itu ya? Padahal banyak sekali kejadian orang-orang kesetrum oleh kabel PLN ya. Coba diskusikan kenapa burung itu tidak kesetrum ketika dia berada di kabel-kabel PLN yang itu arusnya jelas mengalir di sana, seperti itu. Nah, oke, saya tunggu bagaimana hasil diskusinya ya. Sekarang kita mulai berbicara lebih lanjut tentang bagaimana arus listrik ketika dia melewati kabel dan bagaimana ketika kabelnya tunggal atau bercabang. Kita lihat pada pembahasan berikut ini. Oke, ya kita lanjutkan. Ini adalah pembelajaran fisika, media belajar fisika SMA 14 Semarang, Pak Siswanto. Guru saya, terima kasih kepada beliau yang sudah membuat PowerPoint ini. Ya, kita lanjut. Ini ibaratnya adalah elektron-elektron yang melintasi kabel ketika kabelnya bercabang. Nah, seperti itu. Dia terbagi, ya, terbagi. Ada yang 2, ada yang 1. Nah, ini bagaimana ini pembagiannya seperti itu. Nah, kita contohkan ini sebagai rangkaian. Ketika ini ada hambatan 1 dan hambatan 2 dan ada arus terukur amperemeter. Nah ya, bagaimana ini? Tentunya arus itu yang masuk percabangan sama dengan yang keluar percabangan ya. Dirumuskan oleh hukum 1 Kirchhoff bahwa arus yang masuk percabangan sama dengan arus yang keluar percabangan, seperti itu ya. Jadi kita bisa mengetahui ini untuk rangkaian nomor 1 ini ada rangkaian seri, kemudian yang kedua juga rangkaian seri ya. Nah sekarang kita lihat. Nah sekarang yang ketiga itu kira seri apa paralel? Ayo coba tebak ya. Ya. Oke, silakan klik pada nomor berikut ya, kita lihat contohnya ya. Nah ini adalah paralel ya, itu ada 2 di paralel, kemudian klik. Nah ini juga seperti ini, gambar paralel, kemudian seperti ini. Nah, yang keempat bagaimana kira-kira? Nah, ikut tebak, itu paralel apa seri kira-kira? Ya, iya. Jawab sendiri ya. Oke. Lihat aja judulnya kan udah jelas ya. Seperti itu. Nah, sekarang ini rangkaian apa, Cah? Ini adalah rangkaian seri, ada 3 resistor di sana. Masing-masing resistor itu memiliki tegangan. Dari mana tegangan itu? Dari adanya arus yang mengalir terus terhambat oleh resistor sehingga muncul tegangan. Jadi setiap resistor memiliki tegangan. Ya seperti itu, perhatikan ya, ada 3 hambatan tuh, ada hambatan 20, 70 dan 10. Masing-masing itu memiliki hambatan, maka mereka memiliki tegangan. Tegangan dari mana? Dari arus yang mengalir dihambat oleh resistor sehingga muncul tegangan. Ini juga sama, ini rangkaian seri ya, karena tidak bercabang. Ciri-ciri rangkaian seri adalah dia tidak bercabang, R-nya tinggal ditambah saja. Nah kalau ini ada rangkaian paralel. Ya ini coba lihat, ada cabangnya kan ya, gitu, arusnya terbagi seperti itu, tapi tegangannya sama. Tegangan di pusat sama tegangan di R1, tegangan di R2 adalah sama. Arusnya terbagi ya, I sama dengan I1 tambah I2 ya. Ada 3 hambatan nih sekarang. Nah bagaimana itu? Itu paralel ya. Rumusnya adalah 1/R1 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Kalau ini apa? Rangkaian campuran ya, campuran. Kenapa? R-nya itu ada yang di seri, ada yang di paralel. Yang seri ditambahkan dulu berapa ya, 80, 70, 5 itu tambah. Terus 60 dan 12, 120 di paralel. Setelah di paralel dapat R total ditambahkan dengan yang seri tadi. Gitu caranya ya. Ya itu udah jelas ya, itu tuh ada. Oke, dipahami ya. Pelan-pelan. Di screenshot bisa atau di download, dibaca lagi bulan-bulan. Ya, di pause dulu kan bisa, di pause dulu Anda pahami lebih lanjut. Ya, ini rangkaian apa ini? Rangkaian paralel ya, rangkaian paralel sama seperti tadi. Itu ini rangkaian campuran sudah tadi ya. Lanjut.
Nah, ayo berarti sekarang ya. Berikut ini prinsip hukum Kirchhoff. Perhatikan gambar 2 ini, maka besarnya kuota arus yang mulai pada I3 adalah, ya tadi sudah jelas ya, gitu, yang masuk sama dengan yang keluar. Perhatikan gambar 2 ini, besar arus I5 arahnya kemana ya, menggunakan hukum 1 Kirchhoff ya, sama ya. Nah ini juga sama, hambatan pengganti ya, tinggal tambah saja ya, tinggal tambah saja, pintar. Nah ini apa, paralel, ini seri dan paralel ya, ditambahkan dulu yang di atas, terus diparalelkan dengan yang bawah. Oke, kalau ini apa ini? Nah ini menggunakan hukum 1 Kirchhoff ya. Ada arahnya dan ada nilainya ya. Bisa ya. Ini hambatan pengganti ya, sama itu paralel dan seri. Yang seri ditambahkan, yang paralel diparalelkan, seper ya. 8 tambah 4 diparalel 16 tambah 8 ya, di paralel mereka ditambahkan dengan 16 tambah 4. Begitu ya. Nah, kembali lagi ke sini. Kenapa? Siapa yang tahu jawabannya? Iya, betul sekali. Karena dua kaki yang menginjak itu sama-sama tegangannya sama itu, sehingga tidak ada arus yang mengalir melalui tubuh mereka. Jadi nggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang mau kuliah, silakan datang ke STT Pati. Ya, sudah 2 tahun berjalan. Ya, biaya kuliah murah, bisa diangsur. Dan di sini memiliki sarana dan prasarana sendiri, memiliki gedung sendiri, sarana dan prasarana sendiri, memiliki ruangan ber-AC dan juga memiliki WiFi. Kemudian kami juga membuka 3 prodi. Yang pertama, prodi informatika, yang kedua, prodi teknik elektro, dan prodi manajemen. Oke, by the way, sekarang sedang lockdown, maka kuliah di Pati saja, nggak usah kemana-mana. Oke, saya tunggu kalian. Nuri saja. Jangan lupa di subscribe, share dan like, share dan like.